pagi anak-anak. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ayo dengarkan cerita pada pagi hari ini. Kisah Jonathan dan gigi palsunya. Kalau kita memperoleh hal-hal yang baik, mudah bagi kita untuk berterima kasih kepada Tuhan. Benar tidak? Kalau nilai ulangan kita bagus, dipuji orang tua, punya banyak teman main, dan hal-hal baik lainnya, alangkah berterima kasihnya kita kepada Tuhan. Suatu hal yang sulit untuk dikerjakan adalah bahwa kita harus bersyukur juga dalam keadaan yang kurang baik. Sekalipun demikian, kita harus menyadari bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah, bahkan melalui hal-hal yang tidak mengenakan sekalipun. Ini tentunya adalah sesuatu yang tidak mudah. Meski demikian, kita harus tetap percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan sudah berjanji untuk menyediakan masa depan yang indah. Jonathan melirik jam tangannya. Sudah pukul 6 sore. Astaga, setengah jam lagi aku harus sudah sampai. Maka ia pun menginjak pedal gas lebih dalam. Sore itu, Jonathan sedang berada dalam perjalanan menuju sebuah pertemuan misi. Pikirannya tertuju pada hal-hal yang harus disampaikan di rapat itu. Karena pikirannya terpecah, ketika ia membelok ke sebuah jalan, ia terlambat menyadari bahwa ada mobil yang berhenti di pinggir jalan. Jonathan berusaha menghindari mobil itu dan membanting setir ke kiri. Rem mobilnya terkejut ketika sepersekian detik kemudian mobil ini menghantam pembatas jalan dengan dasarnya dan terbalik. Di mana aku? Ketika ia tersadar, ia sudah berada di ruangan serba putih. Jonathan ternyata sudah terbaring di rumah sakit. Akibat kecelakaan itu, Jonathan kehilangan hampir seluruh giginya karena setir mobil yang dikemudikannya menghantam wajahnya. Dokter berkata bahwa ia masih beruntung karena tidak ada tulang wajahnya yang mengalami retak. Sejak kejadian itu, Jonathan terpaksa harus memakai gigi palsu untuk menggantikan gigi-giginya yang tanggal. Masalahnya, gigi palsu waktu itu sekitar tahun 60-an tidak secanggih zaman sekarang. Saat ini kita sudah mengenal transplantasi gigi, penanaman gigi sintetis, atau paling tidak gigi palsu yang sudah bisa terpasang kokoh di rahang pasien. Gigi palsu yang digunakan Jonathan sering terlepas, sangat menyulitkan untuk berbicara. Belum lagi gigi palsu itu sering menimbulkan bunyi-bunyi aneh. Jonathan merasa sangat malu. Apalagi tugasnya sebagai seorang pendeta mengharuskan Jonathan tampil di depan umum. Ya Tuhan, kenapa kau izinkan aku memakai gigi palsu ini? Keluhnya kepada Tuhan. Beberapa tahun kemudian, Jonathan dan beberapa teman sesama misionaris pergi ke Afrika untuk memberitakan Injil. Di tengah perjalanan, rombongan tersebut diserang oleh suatu suku liar. Seluruh rombongan berhasil melarikan diri kecuali Jonathan. Ia ditangkap, diikat, dan dibawa tertawan oleh suku itu. Ia dipaksa berjalan di tengah hutan lebat, menaiki dan menuruni bukit. Mau dibawa kemana aku ini? Pikirnya. Ia cuma bisa pasrah dan berdoa meminta pertolongan Tuhan. Akhirnya Jonathan dan orang-orang yang menawannya tiba di suatu desa. Betapa terkejutnya Jonathan. Ia melihat tengkorak dan tulang-tulang manusia digunakan sebagai penghias rumah-rumah mereka yang terbuat dari kayu dan beratapkan jerami. Ternyata suku yang menawannya adalah suku kanibal, suku yang suka makan daging manusia. Jonathan tidak berdaya untuk melarikan diri. Ia kemudian dimasukkan dalam sebuah kurungan kayu. Seorang penjaga dengan tombak menjaga tempat ia dikurung. Kali ini tamat sudah riwayatku. Aku akan berakhir di dalam perut mereka. 2 hari berlalu. Tadinya Jonathan tidak mau memakan makanan yang diberikan suku itu. Tapi karena ia tidak mau mati kelaparan, ia akhirnya makan juga. Rasanya aneh sekali. Semoga ini tidak membuatku sakit. Karena lelah, Jonathan pun tertidur. Saat bangun, hari sudah pagi. Kesibukan telah mewarnai perkampungan itu. Entah mereka sedang bersiap-siap untuk berpesta menyantap daging Jonathan. Jonathan sudah pasrah apapun yang terjadi. Mulutnya terasa asam.
Maklumlah, sudah 3 hari lamanya ia tidak menyikat gigi. Ia pun melepas gigi palsunya dan menyikatnya dengan lengan bajunya. Ketika orang yang menjaga kurungannya melihat itu, melihat Jonathan melepas gigi palsunya, orang itu terperangah. Oh, orang itu melongo. Ada apa dengan orang ini, pikir Jonathan. Setelah ia selesai membersihkan gigi palsunya, ia memasang kembali ke dalam mulutnya. Oh, seru orang tadi membelalakkan mata. Orang tadi segera lari pontang-panting meninggalkan Jonathan. Orang yang aneh, pikir Jonathan bingung. Tidak lama kemudian, orang itu kembali dengan membawa seorang yang lebih tua. Rupanya, orang itu adalah kepala suku kanibal itu. Aku, Abawe Nambua, seru kepala suku itu sambil membuka mulut dan menunjuk-nunjuk giginya. Ada apa lagi nih, pikir Jonathan semakin tidak mengerti. Aku, Abawe Nambua, seru kepala suku itu terus menunjuk-nunjuk giginya. Oh, rupanya mereka ingin aku mengeluarkan gigi palsuku lagi, pikir Jonathan. Maka ia pun melepas gigi palsunya lagi dan membuka mulutnya yang tidak bergigi lagi itu. Oh, seru kepala suku. Benar-benar takjub melihat hal itu. Kepala suku itu semakin heran lagi ketika Jonathan kembali memasang gigi palsunya dan menyeringai menunjukkan giginya yang sudah terpasang itu. Semakin lama, semakin banyak orang mengerumuni Jonathan. Jonathan sendiri semakin bersemangat mengeluar masukkan gigi palsunya. Perkampungan itu sungguh heboh dibuatnya. Babega Anumbu Wanemu, seru kepala suku. Sebenarnya apa yang terjadi kemudian membuat Jonathan heran. Kurungannya dibuka dan dia diminta keluar dari kurungan. Belum heran rasa herannya, seluruh suku bersujud menyembah Jonathan. Nambua Agugu, Nambua Agugu. Demikian seru mereka. Jonathan kemudian dikalungi bunga, diberi mahkota, disuguhi berbagai macam buah-buahan. Mereka memperlakukan Jonathan dengan ramah dan penuh hormat. Mereka bahkan mendirikan rumah bagi Jonathan di sebelah rumah kepala suku. Setelah beberapa lama, Jonathan baru mengerti. Mereka sangat takjub akan keajaiban gigi palsu Jonathan. Masakan seseorang dapat melepas giginya tanpa terluka dan bahkan dapat memasang kembali seperti semula. Mereka menganggap Jonathan adalah orang sakti, anak dewa mereka. Jonathan menjadi geli sekaligus bersyukur karena gigi palsunya, nyawanya telah tertolong. Jonathan tinggal cukup lama di tengah suku itu. Ia belajar bahasa suku itu dan mengabarkan Injil keselamatan. Ternyata, suku itu menerima Injil dengan sukacita. Banyak orang bertobat dan dibaptiskan. Kini, mereka sudah tidak lagi memakan daging manusia. Jonathan bersyukur. Ternyata, di balik kecelakaan yang dialaminya, Tuhan telah menyediakan rencana yang indah. Bukan hanya Jonathan yang nyawanya terselamatkan, tetapi seluruh suku itu. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang sering kali kita anggap buruk. Misalnya dimarahi oleh orang tua. Tahukah kalian bahwa dengan marah itu sebenarnya orang tua kalian sayang pada kalian? Mereka tidak ingin kalian tumbuh menjadi orang yang tidak berguna. Karena itu, mereka merasa wajib untuk membimbing kalian di jalan yang benar. Malah seharusnya kita bersyukur kalau mereka masih peduli kepada kita. Masih banyak lagi hal semacam itu dalam kehidupan kita. Hadapilah segala perkara dengan ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Sebab perbuatannya ajaib dan rancangan-rancangannya indah bagi kita. Mazmur 9 ayat 2, Yeremia 29 ayat 11. Setelah kita belajar hal ini, mari kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Jangan bersungut-sungut dalam menghadapi segala perkara. Berpikirlah positif dalam memandang segala hal. Semua orang sebenarnya menghadapi pergumulan dalam kehidupan. Tapi orang yang menang adalah orang yang memandang kebaikan Tuhan jauh lebih besar dari masalah apapun juga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Diambil dari rubrik masa kecil majalah berita GKMI Januari 2015. Jangan lupa untuk melakukan kebaikan satu hari satu kali. Tuhan Yesus memberkati. Everybody up, everybody down, to the left, to the right, turn around and jump.
Let's praise Jesus.